Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue My Equal Now Official. Jadi kali ini gue lagi bersama dengan seorang petualang bolang ya, dengan Kang siapa? Kang Egi. Kang Egi. Oke, dengan Kang Egi ya, orang Majalengka. Jadi di sini gue mau nanya-nanya nih tentang apa namanya, tentang petualangan. Nah, maaf suara gue agak serak nih, lagi nggak enak badan. Terus juga yang video sebelumnya tuh ada yang gue ngambil bambu dampit. Nah itu bersama dengan Kang Egi ini. Nah selain bambu dampit juga masih banyak hasil-hasil dari petualangan Kang Egi ini, mendapatkan bambu-bambu unik, terus juga macam-macam lah, bukan hanya bambu aja. Nanti kalau mau tahu nanti kita langsung tanya aja sama Kang Egi nya. Oke, kita langsung ke Kang Egi. Dimulai ya. Jadi dari pertama, dari mana nih nanya enak ya? Gini ya, saya mah bukan bukan ahli spiritual, bukan ini, tapi hobi saya itu berpetualang. Oh, hobinya berpetualang? Iya, berpetualang ke artinya uji adrenalin lah hobinya gitu. Uji adrenalin. Tempat-tempat yang yang jarang diinin orang gitu. Cuma saya nggak ada kekuatan apa-apa gitu. Cuma kemarin kan terakhir kita pas nemu bambu dampit itu ya, kalau ada videonya itu kan ya tahu kan, suara macan kan. Iya betul ya teman-teman ya. Jadi sedikit penjelasan, itu pas penebangan bambu dampit itu kan siang hari. Nah itu nggak sempat direcord itu, sayangnya gitu kan, karena kita berdua ya, cuma berdua. Tadinya nggak niat buat konten. Ya. Cuma mau iseng-iseng aja lah main gitu kan. Nah kebetulan ada bambu dampit, pas lagi ngambil itu banyak suara burung. Bukan yang bambu dampitnya, yang bambu itu. Oh yang satu lagi ya, yang belalai gajah. Yang belalai gajah. Iya. Tepas bambu dampit ada burung doang ya? Iya, cuma ada burung yang hitam itu. Yang hitam. Iya. Nah kalau burung hitam itu burung apa tuh? Gak tahu ya, saya kurang tahu itu burung apa. Warnanya itu cuma hitam kan? Iya, pas saya lagi nebang itu kan? Iya, konon katanya itu burung apa? Katanya sih ya, dari zaman dulunya itu burung udah ada di sana gitu. Oh, udah ada di pohon bambu itu ya? Iya. Yang banyak orang yang mau nangkap juga itu susah katanya. Oh susah. Ada berapa burung? Ada 2 katanya. Oh ada 2 teman-teman burungnya ya. Jadi burungnya warna hitam ya? Iya, warna hitam. Persis kayak gagak gak sih? Ya mungkin sejenis lah. Sejenis gagak ya, mungkin sejenis gagak. Warna hitam itu penjaga pohon bambu tersebut ya? Ya mungkin. Saya kurang tahu. Ada kemarin sih yang kita ini ada 5 rumpun ya, 5 rumpun pohon bambu itu milik di kebunnya Kang Egi. Jadi kemarin kita baru nyari di 4 rumpun bambu itu. Nanti kita ada 1 lagi rumpun bambu yang belum kita explore, mungkin nanti pagi kita akan explore ke sana, siapa gitu. Iya. Oke. Jadi teman-teman, nah sebelum ke yang selanjutnya kita bahas yang tentang bambu dulu nih. Jadi nah pas kita lagi ngambil bambu yang belalai gajah itu ada banyak suara itu. Iya. Ada suara macan, suara apa? Suara macan, suara langkah kaki ya. Sama suara perempuan ya. Iya. Kayak orang apa? Ketawa ya. Iya. Nah itu padahal itu siang-siang ya. Soalnya udah menjelang maghrib itu. Udah menjelang maghrib ya, jam 5:30-an, jam 5:30 kurang lebih. Nah itu banyak kejanggalan, keanehan lah gitu. Nah kalau Kang Egi sendiri untuk itu maksudnya
selama petualangan ini nih, nah itu pernah gak menemukan hal seperti itu nih? Kalau untuk apa namanya petualangan itu, kalau hal-hal gaib dia belum pernah gitu ya. Belum pernah. Jujur kemarin juga pas itu nebang bambu itu pertama kali saya itu sampai baru merinding. pertama kali. Iya. Soalnya maksudnya gini, saya orang awam lah dalam hal-hal gaib gitu ya. Cuma pas kemarin itu sama si A, saya ikut ke sana gitu ya. Itu ada suara macan, suara langkah kaki itu kan saya ngajak pulang itu kan. Oh iya. Soalnya kan saya takut gitu, Iya. takut apalah gitu, apalagi udah mau malam. Takutnya binatang beneran, macan beneran gitu ya, mungkin takutnya gitu. Iya, takutnya binatang beneran. Paling kalau petualangan itu paling ketemu ular. Ular ya. Cuma kalau ketemu ular, saya bukan orang yang pemberani nangkep ular gitu, paling hindari gitu. Hindari mungkin ya. Lebih menghindari yang daripada iya, ngambil resiko yang besar gitu. Nah terus juga ke Kang Egy ini sering petualang malam-malam juga. Kadang dulu, sekarang sih jarang soalnya nggak ada temen. Tapi itu sering gak sih kalau malam itu nemuin kayak kejanggalan itu kayak hal-hal gaib gitu? Kalau hal gaib sih belum pernah ya kalau saya gitu ya. Cuma kalau apa namanya seperti macan kucing yang itu yang kecil itu yang mongselang kalau istilah orang Majalengka tuh. Itu suka dengar gitu. Suka ada paling ya seperti itu. Cuma ya berpetualang juga nggak jauh-jauh, cuma daerah-daerah sini. Cuma daerah-daerah sini gitu. Iya. Mungkin berarti banyak dong yang ditemukan gitu ya. Iya. Terakhir kemarin kan saya tahu yang trending di itu, yang di Twitter ya, penemuan apa namanya? Tadi barusan nonton tuh. Penemuan bayi kukang. Bayi kukang itu. Iya. Oh iya teman-teman, sedikit penjelasan. Tadi juga baru tahu dari Kang Egy-nya. Beliau menemukan bayi kukang ya. Kukang itu kan kalau kita ada di YouTube atau di Google ya, bisa dilihat ceritanya gitu atau mitosnya dari hewan kukang tersebut gitu ya. Katanya konon hewan kukang itu sering hewan yang diburu oleh para dukun-dukun mungkin ya. Dan sering digunakan untuk hal-hal kejahatan. Jadi kayak buat guna-guna, santet atau sihir dan sejenisnya gitu kan. Nah kalau menurut sepengetahuan Kang Egy pribadi gimana tuh tentang kukang? Jadi pertama kali saya nemuin kukang itu kan kirain burung. Itu di bawah ranting, di bawah gitu ya. Pas saya lihat itu bukan ini. Bawah ranting pohon udah jatuh ke bawah. Di pohon apa? Pohon mahoni namanya. Pohon mahoni. Iya, udah jatuh ke bawah. Itu jaraknya dekat sama tempat bambu itu yang sama tempat bambu yang kemarin. Iya, jadi teman-teman maaf ya dipotong. Jadi yang kemarin tuh yang kita ngambil bambu itu sebenarnya emang udah ngerasain dan juga kayak gimana ya, kayak mimpi lah atau gimana lah, nggak ngerti disebutnya apa, kayak bayangin tempat seperti ini begini dan ditanya benar ya gitu waktu itu. Nah kita datengin ke sana dengan sedikit inian lah gitu kan, kita ya banyak inian kan hal-hal yang inilah kejanggalan gitu kan. Nah itu tepatnya di sana juga. Iya. Nah udah saya ketemu gitu ya. Seperti monyet kan ya, bentuknya masih sejenis primata. Saya bawa ke rumah. Pas di rumah saya posting ke grup ini, ke teman gitu ya, grup pecinta binatang gitu ya. Saya nemuin binatang ini di kebun, makannya apa gitu, takut mati. Pas banyak yang komen katanya itu dilindungi, terus jangan dipelihara, dapat bawa sial. Bisa bawa sial ya binatang itu katanya ya. Apalagi tetangga gitu ya, pada ngomong jangan dipelihara, udah balikin aja. Terus kata temen yang di grup reptil Cikijing, katanya jangan dibalikin dulu soalnya masih bayi, nantinya takut mati gitu. Iya benar. Karena hewan yang termasuk hewan yang dilindungi. Iya. Terus ya udah saya pelihara dulu, saya kasih makan, kasih makannya apa tuh? Susu. Susu. Iya. Susu. Terus sorenya itu pas udah dapat itu istri saya jatuh. Tangannya terkilir ya. Pikiran saya apa ada sangkut pautnya sama itu yang dipelihara gitu ya. Mitos-mitos tersebut gitu ya.
yang membawa sial gitu mungkin. Iya katanya. Nah udah gitu saya bingung kan ini gimana kalau iya benar gitu ya. Iya. Ya udah saya apa namanya ituin ke teman. Kasih ke teman. Iya kasih ke teman, kasih tahu saya dapat ini, teman share di Twitter. Apa namanya, terus di Twitter itu rame. Iya. Rame banyak yang ini, terus ada namanya dari tadi sampai ribuan ya yang lihat. sampai ribuan ya. Tadi 3.000 kan? 16.000 Oh, 16.000 udah. 16.000 16.000 teman-teman yang udah nonton. ya udah nonton. Terus Akhirnya ada pihak dari BKSD Jawa Barat telepon, minta kontak ya di ini di apa di di Twitter itu. Terus di apa beliau perwakilan dari saya namanya telepon, terus datang ke sini, katanya hampir 4 jam perjalanan ke sini. Hampir 4 jam. Terus dari sini saya serahin secara sukarela, dibawa katanya ke Cirebon, dan sekarang nggak tahu posisinya. Kalau dengar-dengar sih mau ke Bogorin. Oh, mau ke Bogor. Iya. Oh, berarti yang ngambil itu dari Pihak BKSD. Iya. Dia datang ke sini ke Iya. rumah, terus ngambil binatang itu. Iya. Dengan maksudnya sukarela gitu. Sukarela. Kan nggak pakai. Nggak ada dibayar sukarela gitu. iya. Langsung dibawa ke Cirebon katanya. Ke Cirebon dulu. Itu ada ininya, videonya. Ada. Mungkin nanti kita selipin ya. Videonya ada, apa namanya? Surat-suratnya ada. Surat-suratnya pas penyerahannya ada. Ada. Oh iya. Jadi nanti kita akan masukin loh. Nah, terus selain itu tadi balik lagi ke bambu nih, bambu belum kelar. Jadi bambunya masih ada nih, bambu belalai gajah nih. Iya, ini Bambu Egi, ya. coba bisa dikasih lihat, Iya. Egi. Nah, ini dia bambunya, coba. Tuh. Ini bambunya kebetulan Kang Egi yang nemuin ya. Iya. Waktu pas bambu dampit yang pertama ngeliat kan saya tuh. Iya. Yang bambu ini kan Kang Egi ya. Iya. Ya. Saya ngeliat kemarin bambu combong sama bambu apa tuh yang kayak tongkat lah gitu. Iya. Nah, ini kan dari jenisnya tuh. Dari ruasnya ini panjangnya hampir sama. Nah, di sini agak kecil, mungkin yang pengkolektor bambu-bambu unik mungkin tahu ya. Ini jenis bambu apa, kalau kita searching di Google sih katanya jenis bambu belalai gajah ya. Iya. Dan ini katanya tupang sari atau junjung derajat atau tupang sari gitu. Kurang paham lah gitu ya. Iya. Saya Nah, juga kalau apa yang- namanya? Iya. Bambu juga kurang paham, Kurang cuma paham. kalau lihat-lihat yang unik ya saya bawa Oh, gitu. dibawa. Iya, ini juga bolong, biasanya kan kalau itu suka disebut combong karena bolong dari alam. Nah, teman-teman juga yang bambu yang itu yang bambu dampit. Nah, itu pas penebangan jadi gagal tuh. Jadi simpen dulu ya. Iya, simpen dulu. Jadi pas penebangan itu gagal teman-teman. Nah, pas kita belah itu di dalamnya ada kayak semacam kayak bulu yang biasa disebut sama orang-orang yang suka berburu bambu, itu sebutnya bulu perindu yang ada di dalam bambu ya. Iya. Jadi dulu juga ya dalam bambu banyak sih macem-macem gitu kan, ada yang nemuin bulu perindu gitu kan, ada yang nemuin batu contohnya kayak Iya. Kang gini ya. Pernah ya dulu boleh cerita sedikit? Ya itu dulu sih ya, dulu Dulu saya ya. masih kecil ya, Masih kecil. sama ayah gitu ya, Iya. sama almarhum. Iya. Nebang pohon, terus di dalamnya itu ada batu. Ada Batunya ya warna putih, kecil segede gini. Kecil ya? Iya kecil, cuma Segede gini ada. ada segede. Oh, sebesar batu saya. Cuma dulu kan waktu kecil saya belum paham gitu Iya. apa itu, apa seperti kayak gitu. Iya. Saya mainin soalnya kalau di Oh. tempat gelap itu agak terang. Saya bikin kayak kelereng saya Oh, gitu. iya, jadi main kelereng ya. Jadi sekarang nggak tahu kemana gitu. Oh, iya. Nah, kalau buat perjalanan petualang itu dari umur berapa tahun nih Kang Egi kalau boleh tahu? Kalau Mulai senang ya gitu, mulai hobi kalau hobi berpetualang dulu pas SMA, pas masih SMA. sekolah ya. Dulu selain ikut pramuka, ikut
pecinta alam, yang suka main-main gitu, cuma nggak jauh-jauh gitu, cuma masih daerah-daerah sini gitu. Kenapa gitu bisa memilih hobi petualang gitu? Apa karena dari orang tua dia sering ngajak petualang atau karena dari diri sendiri gitu? Justru itu sebelum sebelum apa namanya sebelum saya besar sampai sekarang, sama orang tua nggak boleh apa namanya main-main ini. Makanya sekarang udah mau beranjak gede, penasaran gitu tempat-tempat dia. Jadi adrenalinnya itu Kadang saya sambil apa nyari-nyari burung gitu kan, sambil ya saya hobi hobi apa ya burung gitu ya. malam ya, Siang siang, siang malam pernah juga. malam sering. Sekarang udah ada temannya gitu. Terus satu lagi yang kebetulan juga. Iya. Oh ini mah pesanan si A itu ya. Nggak Pesanan tahu bambu apa yang jelas. Pesanan gitu teman-teman ya. Jadi ini bambu, nggak tahu bambu apa, tadinya panjang sih. Cuman Tadinya kayak huruf S. oh iya kayak huruf S segini ya, melingkar. Jadi ya gua ambil potongan segini buat ya cocok lah buat kayak tongkat gitu kan. Kayak aki nanti bisa diukir gitu kan di sininya. Ya kita jadiin sebuah karya gitu, karya seni ya. Jadi apapun gitu kan yang dari alam semua bisa kita jadiin sebuah karya seni jika kita mau menguliknya atau apa namanya mendaur ulang ataupun ya dengan karya kita gitu kan ya, diperbaiki dengan karya kita. Nah ini seperti tongkat gitu. Ini mah iseng-iseng aja sih, nggak terlalu unik. Banyak sih bambu-bambu kayak gini, cuman karena bentuknya yang gue suka aja gitu, jadi ngambil gitu. Nanti mau di apa diukir, nanti setelah diukir nanti kita review bambu-bambunya ya. Nah sekalian buat besok sama kita sekalian mau apa ke kebun bambunya Kang Egi ini untuk mencari bambu-bambu unik lagi ya. Nah selain itu apa lagi Kang Egi? Iya ya, apa yang paling apa nih penemuan saya pas apa main-main gitu ya, Iya. ngebolang istilahnya. Iya. Itu ya nemuin itu apa keris yang itu yang warna kuning itu yang segini nih. Keris ya. Ada warakannya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Itu nemuinnya cuma ini apa namanya? Nggak nemuin pakai apa ditarik atau gimana, saya nemu aja gitu nemu. Oh iya iya. Nggak, terus saya juga nggak tahu itu keris apa gitu, nggak tahu itu, yang jelas saya nemu keris pas perjalanan pulang. Ada berapa tuh keris? Satu. Yang pernah ditemuin satu. Iya. Selain itu Nggak ada. kalau kayak batu gitu suka. Kalau batu udah itu terakhir saya kasih ke temen itu, ke saya kan kurang suka gitu kalau si batu, ya saya kasih temen aja. Udah 2 kali kalau batu. Oh 2 kali batu. Iya. Warna apa tuh kalau boleh tahu? Yang satu warna putih, yang satu hitam. Oh Hitam. itu dapetnya Dari perjalanan oh, pulang. nemu di Nemu bawah di jalan. Iya. Oh, sebelumnya ada pertanda gak gitu kayak apa gitu? Nggak ada Langsung pertanda. nemu aja mungkin. Iya. Oh iya. Kalau untuk kerisnya sendiri gimana? ini. Iya, ada di depan sini ya. Nah ini keris yang udah berapa sebelum saya ditaruh di sini di kain ya. Oh ini kerisnya. Ini saya yang ini ada 2. Iya, yang ini mah bukan, yang ini warisan. Oh ini nih teman-teman, ini jadi ini keris yang ditemukan ya nih. Iya. Kita deketin dulu. Iya. Keris yang ditemukan oleh Kang Egi ini. Jelas ya mungkin. Nah satu lagi ini kerisnya ya. Ini dari orang tua. Dari orang tua. Tuh. Bisa dibuka ya? Bisa dibuka ya. Tuh teman-teman ya. Kerisnya seperti ini ya. Iya. Jadi ini pemberian dari orang tua. Iya, katanya yang ini Iya. harus dibawa ke manapun. Oh kemanapun. Iya, Jadi maksudnya taruh kalau di mana kita tuh biasanya? saya taruh di dompet. Taruh di dompet. Oh, iya. Katanya nggak tahu ya, saya bukan orang yang apa mendalami hal-hal gaib gitu ya. Cuma ya
namanya apa, nasihat. Nasihat, Ya, ini yang pemberian. penting kita jangan musyrik Iya, intinya. amanah dari orang tua Iya. ya, mungkin ya untuk hiasan dompet gitu Mungkin saya kurang tahu. Nah, kalau ini saya temuin dulu pas pulang dari apa namanya? perjalanan petualangan juga tuh. Iya, pas Oh, iya. pas berpetualang ini nemu di jalan. Emang Nemu bukan di di jalan. hutan sih, di jalan. Oh, iya, iya. Nggak tahu yang jatuh gitu ya, nggak tahu aja, yang jelas saya ini nemuin ini di samping batu. Oh, samping batu. Samping batu yang ini. Itu bisa nemuinnya itu lagi nyari sesuatu atau Keinjek, Kak. keinjek? Iya, yang ini. Yang ini keinjek. Kalau warisan sih masih banyak lagi, cuma Iya, nggak iya. bisa di apa namanya? Nggak bisa diekspos lah. Oh iya benar, Soalnya Iya, itu tadi. namanya apa namanya? Leluhur. leluhur ya. Iya. Masih banyak yang lainnya. Heeh. Karena konon, ya bukan konon, jadi menurut kesaksian orang-orang sekitar sini ya emang boleh diceritain nggak? Maksudnya Ini yang marhum orang tua Aegi gitu kan mungkin belum mempunyai sama seperti ini gitu ya. ya mungkin nggak tahu ya, kalau saya bukan orang yang bukan bukan nggak percaya ya. Iya. Ya katanya sih, Iya. katanya banyak koleksi. Oh banyak koleksi ya, banyak gitu. koleksi benda-benda pusaka gitu. Mungkin untuk kita berpikir positif untuk menghargai peninggalan leluhur gitu ya, ya mungkin ya. Nah jadi mungkin yang ditemukan ini ya, Iya. keris yang ini. Dan saya nggak tahu itu keris apa, nggak tahu Oh, iya. manfaatnya apa. Yang Sama, jelas iya. saya simpen aja gitu. Oh disimpan aja ya. Heeh. Berarti cuma ini ada dua ya Ada dua kerisnya. kerisnya. Oh iya. Ada siap. dua. Nah selain itu ada lagi Kang. Ya banyak kalau pusaka, cuma Oh, nggak banyak bisa ya? Oh nggak bisa dikasih iya. lihat ya benar. Dan juga ada yang belum sempat diambil gitu ya mungkin itu ada yang iya iya iya. jadi itu ya nanti di ini aja lah apa namanya, kalau misalkan udah ada gitu kan nanti mungkin bisa di buat di apa namanya kita review gitu kan. Nah kayak teman-teman ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan lagi. Apa ya? Ya. Nah untuk petualangan, untuk teman-teman yang suka dengan petualangan juga gimana? Ya. Pesan-pesannya gitu. Ya apa namanya? Kalau kita punya hobi berpetualang itu, yang pertama itu jangan merusak alam. Yang kedua apa namanya? Permisi lah. Baik siap. Permisi lah. Soalnya apa namanya? Setiap tempat kan pasti ada, bukan ini, pasti ada sosok yang menunggunya, entah Pasti itu ada. entah itu binatang, entah itu hal gaib. Betul. Pasti ada yang menunggunya. Pasti gitu. ada penunggunya entah Iya. itu binatang ataupun gaib karena yang gaib itu emang Iya. nyata adanya gitu kan. Karena kita sebagai orang yang beriman kita harus mempercayai yang gaib gitu kan. Apalagi apa namanya di daerah Majalengka sini masih banyak pegunungan yang ibaratnya belum banyak tersentuh oleh belum manusia. dijamah sama manusia. Iya, masih banyak. Iya. Kalau apa namanya pemirsa nanti Iya. pengen main-main ke Majalengka, Nah itu dia teman-teman. saya tinggal di Kampung Cipicung, Iya. Desa Werasari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka. Tempatnya. Oke jadi teman-teman sedikit ini mah curhat lah. Jadi gue ini lagi berada di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Kecamatan Werasari ya. Malausma, Kecamatan Malausma ya. Desa Kecamatan Werasari. Malausma, Desa Werasari. Kampungnya Cipicung ya. Iya. Jadi mungkin gue akan nginep dulu di sini selama kurang lebih 5 hari lah. Jadi nanti setiap hari gue akan bikin konten insya Allah gitu ya. Jadi kita akan memperkenalkan destinasi alam yang ada di Majalengka. Itu pun insya Allah ya, kalau misalkan tempat wisata, objek wisatanya tidak ditutup gitu ya, nanti kita akan ke Explore sana, kita akan telusuri semua destinasi alam yang ada di Majalengka ini yang masih banyak jarang diketahui oleh orang-orang yang ini ya, masyarakat. Nah jadi ya mungkin itu aja teman-teman,
Dan juga mungkin yang kalau yang buat petualang gitu, yang senang hobi petualang, kalau misalkan menemukan benda-benda sesuatu gitu kan yang mungkin menurut kita itu benda pusaka ataupun benda yang unik gitu kan, jadi kita jangan menuhankan atau meyakini gitu ya. Kalau kita buat sekedar koleksi ya no problem lah gitu kan, karena emang ya kita tujuannya buat koleksi aja gitu kan, karena kita harus percaya sama yang maha kuasa gitu kan. Nah mungkin itu aja, ada lagi pesan-pesannya? Udah, mungkin cukup sekian konten kali ini, nanti sampai ketemu di part selanjutnya. Kita akan petualangan mencari bambu unik bersama Kang Edi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Let's go check it.